Hai cantik, dan selamat datang di salon kecantikanku, bersinar terang, di mana aku akan memberimu makeover yang menakjubkan. Aku bahkan akan membuatmu terpana. Aku ingin kamu mendapatkan pengalaman terbaik di sini. Jadi, aku telah menyiapkan katalog untukmu agar kamu tetap terhibur selama aku melakukan keajaibanku. Katalog ini berisi informasi tentang tren kecantikan paling gila dan menyeramkan sepanjang sejarah. Dan percayalah, ini akan membuatmu bersyukur kamu hidup di zaman modern ini. Aku yakin kamu sudah menggunakan banyak krim dan serum di rumah untuk membantumu mendapatkan kulit yang sempurna. Ada begitu banyak merek dan jenis produk di luar sana sehingga sulit untuk memilihnya. Namun, para wanita di zaman Romawi kuno tidak memiliki banyak pilihan. Sebagai gantinya, yang mereka gunakan adalah keringat. Dan yang lebih menjijikan lagi, keringat itu bukan keringat mereka sendiri. Pada masa itu, gladiator dipandang sebagai simbol kekuatan yang ganas yang memukau para wanita Romawi. Jadi, keringat mereka akan dikerok dari tubuh mereka menggunakan alat logam khusus yang disebut strigil dan dijual di dalam pot-pot kecil di luar arena. Beberapa orang membelinya sebagai souvenir, beberapa memakainya sebagai parfum, dan yang lainnya mengoleskannya sebagai krim wajah untuk menghaluskan penampilan kulit mereka. Namun, satu hal penting yang perlu disebutkan di sini adalah fakta bahwa seringnya bahan yang tidak biasa ini tersedia untuk wanita kaya atau aristokrat karena harganya yang mahal. Mengenakan jenis riasan apapun dianggap sebagai indikasi milik kelas bawah dan dianggap tidak terhormat. Jadi, mengoleskan keringat ke wajah mereka adalah salah satu dari beberapa cara yang dianggap wanita kaya akan meningkatkan kecantikan alami mereka. Tapi tunggu, Romawi kuno memiliki tren yang lebih aneh lagi. Seolah-olah keringat belum cukup menjijikan, ritual kecantikan wanita Romawi lainnya adalah menggunakan lintah. Mereka akan memfermentasi lintah dalam cuka selama beberapa bulan dan mengoleskan ramuan ini ke rambut mereka untuk mewarnai rambut. Lucunya, ini benar-benar berhasil. Ini akan membantu mereka mendapatkan warna yang lebih gelap. Orang tidak mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa tanpa alasan. Area mata juga memiliki tren kecantikan yang aneh sepanjang sejarah. Ambil contoh wanita Yunani kuno, mereka telah menggunakan tampilan alis menyatu jauh sebelum Frida Kahlo. Kamu tahu, Yunani kuno adalah tempat yang sulit untuk ditinggali jika kamu tidak memiliki penampilan yang memenuhi standar kecantikan pada masa itu. Orang Yunani kuno percaya bahwa kecantikan fisik berkorelasi langsung dengan kecantikan internal. Jadi, jika mereka menganggap seseorang itu tampan, mereka menganggap mereka juga baik secara moral. Namun, mereka yang dianggap sebagai itik buruk rupa dipandang tidak memiliki karakter dan sopan santun. Kemudian muncullah ahli matematika terkenal, Pythagoras, yang mengembangkan rumus Golden Ratio. Rumus ini menyatakan bahwa keseimbangan dan simetri terkait dengan keindahan dalam segala hal. Oleh karena itu, wajah yang simetris dianggap paling indah dan begitulah alis menyatu menjadi populer. Jika alis seseorang menyatu di tengah, hal ini membuat wajah mereka terlihat lebih simetris, sehingga lebih indah. Seiring berjalannya waktu, alis yang panjang berubah menjadi simbol kecerdasan dan kemurnian. Dan mereka yang tidak begitu beruntung karena terlahir dengan alis ini akan menggunakan bulu kambing yang diwarnai untuk menutup celah di antaranya. Ya, aku juga tidak mengerti. Berbicara tentang kesenjangan, mari kita lompati waktu. Pendekatan tariklah rambut jika perlu dari standar kecantikan Yunani kuno berubah menjadi tren mari kita singkirkan semua rambut wajah pada akhir abad pertengahan dan selama masa Renaissance. Sepanjang sejarah, gaya rambut seringkali menjadi indikator status sosial ekonomi atau bahkan pernikahan. Hal ini tidak berbeda selama abad pertengahan. Sebagai contoh, sementara gadis-gadis muda akan membiarkan rambut mereka terurai dan panjang, wanita yang sudah menikah akan menyembunyikan rambut mereka dengan mengenakan kerudung atau tudung. Namun demikian, di samping ekspektasi gaya rambut yang biasa dilakukan oleh masyarakat, para wanita juga akan mencabut alis dan mencabut garis rambut mereka sampai ke belakang untuk mendapatkan dahi yang besar dan menonjol. Mereka bahkan akan mencabut semua bulu mata mereka agar terlihat bergaya. Mereka percaya bahwa praktik ini akan membuat mereka menyerupai kepala bayi, sehingga membantu mereka terlihat lebih murni dan polos.
Hal ini konon membuat mereka tampak lebih cerdas dan juga dari kelas atas. Namun sekali lagi, mereka yang sudah menjadi bagian dari kelas atas dan memiliki kekayaan juga mengikuti tren ini. Bahkan, Ratu Elizabeth I akan menipiskan alisnya sendiri untuk memberikan dahi yang memanjang. Tapi itu belum semuanya. Renaissance penuh dengan tren kecantikan yang gila. Lagi-lagi pada era Elizabeth, gula baru saja ditemukan dan hanya bisa diimpor dari wilayah lain. Karena masih baru dan menarik, orang-orang menggunakannya untuk segala hal yang bisa kamu bayangkan. Mulai dari membumbui sayuran hingga membuat campuran obat. Namun, harganya juga sangat mahal. Itulah sebabnya kamu harus menjadi orang yang sangat kaya untuk bisa mendapatkannya. Dan ironisnya, orang kaya yang memiliki kemampuan untuk menambahkan gula ke dalam makanan mereka tidak menyadari apa yang dapat dilakukannya pada gigi. Sebagai akibatnya, semakin kaya seseorang, semakin busuk pula gigi mereka. Hal ini menyebabkan tren wanita menghitamkan gigi mereka dengan sengaja untuk memberi kesan bahwa mereka mampu membeli gula. Itu sudah terlalu jauh. Sekali lagi, Ratu Elizabeth I adalah salah satu konsumen gula yang paling terkenal. Dan memiliki persediaan gula yang tidak pernah habis juga tidak membantu. Mereka mengatakan bahwa giginya sangat hitam dan membusuk sehingga orang-orang tidak dapat memahami pidatonya. Namun demikian, karena yang sedang kita bicarakan ini adalah ratu, semua yang dia lakukan masih dianggap modis dan ditiru oleh semua orang. Seandainya saja dia juga menyikat giginya. Tidak semua orang di Eropa begitu menyukai gigi mereka yang membusuk. Seorang bangsawan Perancis abad ke-17 ingin mempertahankan senyumnya yang berkilau dan kemampuannya untuk mengobrol dengan orang lain. Namun dia mengambil tindakan ekstrem untuk itu yang memiliki konsekuensi yang menghancurkan baginya. Masalahnya, kepercayaan Yunani kuno tentang semakin cantik kamu di luar, semakin sehat dan berbudi luhur di dalam, masih berlaku pada masa itu. Sayangnya, De Allegre sudah dianggap sebagai wanita kontroversial yang tidak memiliki reputasi baik karena sering menikah. Jadi, dia sangat perlu melakukan sesuatu untuk menjaga giginya tetap pada tempatnya dan untuk melindungi apa yang tersisa dari peringkat sosialnya di depan frenemisnya. Penyakit yang dideritanya adalah penyakit periodontal yang merupakan hasil dari kebersihan gigi yang buruk. Penyakit ini membuat gusi dan tulang yang mengelilingi gigi meradang dan dalam beberapa kasus menyebabkan gigi goyah dan bahkan rontok. Masa lalu De Allegre yang penuh dengan trauma dan stres juga menyebabkan dia menggemeratakan giginya dan itu juga tidak membantu. Dia bahkan pernah mengganti giginya dengan gigi tiruan yang dibuat dari gading gajah pada suatu waktu yang tidak diketahui. Kemudian, ketika kondisinya semakin memburuk, dia melilitkan kawat emas di sekitar gigi palsunya dan sekitarnya. Selama bertahun-tahun, dia harus mengencangkannya terus-menerus untuk menstabilkan semuanya. Tetapi praktik ini justru semakin melemahkan gigi di sekitarnya. Setelah mengetahui hal ini, aku yakin kamu akan lebih menghargai dokter gigi dan penemuan kawat gigi logam. Tren kecantikan yang dipertanyakan dalam sejarah tidak hanya terbatas pada area wajah. Saat ini kita berolahraga dan mengikuti diet khusus untuk mempertahankan bentuk tubuh yang sehat. Para wanita di era Victoria juga memiliki tujuan yang sama. Satu-satunya masalah adalah mereka menggunakan metode yang sangat tidak konvensional untuk mencapainya. Untuk mendapatkan lingkar pinggang yang ideal, diet yang paling terkenal pada saat itu termasuk menelan pil yang mengandung telur cacing pita. Ide dibaliknya adalah bahwa telur-telur ini akan menetas dan parasit akan mulai tumbuh di dalam tubuh. Untuk memberi makan diri mereka sendiri dan bertahan hidup, parasit ini kemudian akan mulai menelan bagian dari apapun yang dikonsumsi inangnya. Oleh karena itu, para wanita dapat makan apapun yang mereka inginkan tanpa mengkhawatirkan asupan kalori sekaligus menurunkan berat badan. Yang lebih menakutkan lagi dari diet ini adalah kenyataan bahwa beberapa orang masih mencoba metode ini sampai sekarang, yang menunjukkan bahwa pepatah cantik itu sakit perlu diperbarui. Hey, sejujurnya kamu ingin terlihat lebih menarik? Tersenyumlah lebih banyak. Itu adalah cara mengencangkan wajah yang terbaik.